Halo, hai adik-adik. Kalau Kak Sari bilang halo, kalian jawab hai. Kalau Kak Sari bilang hai, kalian jawab halo ya adik-adik. Kita coba yuk. Halo, hai adik-adik. Kok udah kedengeran ya? Kita coba sekali lagi ya. Halo, hai adik-adik. Nah gitu dong, bagus. Bentar dulu deh adik-adik. Kayaknya ada yang manggil-manggil nama kita. Adik-adik denger nggak? Ternyata yang manggil nama kita Tuhan Yesus. Karena ini harinya Tuhan, mari kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Adik-adik, sekarang kita ingin meminta pimpinan Tuhan untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengawali ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang semalam tidurnya nyenyak? Atau ada yang begadang karena nonton film atau main game? Puji Tuhan ya adik-adik, kita terbangun dengan tubuh yang sehat dan bugar. Itu semua karena berkat Tuhan Yesus yang sudah menjaga kita semalaman. Untuk itu, mari kita angkat pujian Happy Ya, Happy Ye. Sambil pakai gerakan ya adik-adik. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, siapa yang di sini masih suka marah-marah sama papa, mama, kakak, atau teman-teman di sekitar? Adik-adik tahu gak sih, Tuhan Yesus tuh gak suka sama anak yang suka marah-marah. Tuhan Yesus suka sama anak yang penuh kasih dan sukacita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Kasih. Kasih
seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, sekarang waktunya kita meminta ampun dosa sama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami ingin meminta ampun atas semua dosa yang masih kami lakukan ya Tuhan. Kami seringkali mengecewakan hati orang-orang di sekitar kami, baik orang tua, kakak, adik, ataupun teman-teman semua ya Tuhan. Terlebih Engkau ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang masih saja kami perbuat. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati kita agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu di sekolah minggu kita GKI Geraha Raya. Kita pagi hari ini akan sekolah minggu online, begitu ya Pak? Iya, tapi harus mulai dengan apa dulu? Berdoa. Nah, bisa nggak Dodot mimpin? Ya bisa lah Opa, kan sudah diajari sama kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kamu pimpin sekarang. Ayo adik-adik, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami dalam semua aktivitas seminggu ini. Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online. Berkati kami semua, berkati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Gitu ya Pak? Ya, bagus. Dot, kayaknya ada anak sekolah minggu baru. Ya kan? Kamu anak sekolah minggu baru ya? Aku nih panggilannya Ucok, anak Medan. Oh, orang Medan. Siapa tadi namanya Opa? Siapa namamu tadi? Ucok. Oh, botok. Wah, macam lauk yang dibikin Oma. Bukan.
Aku nih Uca. Kau lihat nih mulut aku, Uca, anak Medan. Oh, Makanya Dot, dengar baik-baik. Orang ucok kok kamu botok. Makanan melulu yang kamu ingat. kenalin ya, namaku Dot. Oh, macam suara truk di kampungku di Medan. Dot. Mirip pula sama Dot punya bere aku si Polan. Nah Dot, bere itu bahasa Batak artinya keponakan atau anaknya om dan tante. Opa hebat ya, tahu artinya. Iya. Wah, opa bapak memang pintar rupanya ya. Dok, kalau panggil aku Bapak Heru atau Opa Heru, ya? Kamu mau jadi murid sekolah minggu di GKI Grara ya? Gurunya kakak-kakak sekolah minggunya baik-baik loh. Dot, ku beritahu ya kau. Opung kuni no mention Eporus pendeta paling top di Medan. Malu aku kalau tak ke gereja hari Minggu. Nah, adik-adik, coba kenalkan, beri salam sama mereka. Hai kawan-kawan, salam kenal ya. Namaku Uco dari Medan. Ya, yang punya bere si Polan. Ya, si Polan tuh bere bapak aku. Begitu kawan-kawan. Nah, sekarang ini kita bisa melanjutkan cerita pada pagi hari ini yang diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai dengan ke-30 tentang orang Israel ya yang dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Bisa kebakaran dong Opa. Dengar dulu Bapak Opa. Aku jadi ingat kalau soal pembakaran di kampungku sana, singkong yang kami bakar. Sudah. Ya. Opa lanjutkan dulu ya ceritanya. Nah, adik-adik sekalian, saat bangsa Israel sudah tidak lagi mau menyembah sama Tuhan, mereka menyembah dewa Baal, yaitu patung-patung. Oleh karenanya Tuhan kemudian murka dan bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Nah, di tanah Babel pada saat Raja Nebukadnezar berkuasa, Raja Nebukadnezar membuat patung emas setinggi 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Nah, apa yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar? Bahwa setiap orang Babel harus menyembah kepada patung emas tadi. Nah, yang tidak mau, mereka akan dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Hah? Bisa kebakar dong Opa. Dengar dulu ceritanya. Terus ya Opa. Nah, ketika ritual mulai, maka ada 3 orang Israel yang tidak mau menyembah
patung emas tadi. Siapa mereka? Mereka adalah Sadra, Mesa, dan Abednego. Siapa? Sadra, Mesa, Dan Abednego. Nah, ketika mereka tidak mau menyembah, apa yang terjadi? Gimana Pak? Gimana Pak? Ya, mereka dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala tadi. Hah? 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 Iya. Terus gimana Pak? Nah, selanjutnya mari kita tonton kelanjutan cerita ini di dalam video ini. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang sangat tinggi. Lalu, Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian, semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang sangat panas. Lalu ketika mereka dimasukkan ke dalam api itu, raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang di dalam perapian itu dan mereka tidak terbakar sama sekali oleh api panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api itu dan mereka tidak terbakar sama sekali. Bahkan tidak ada bau asap sama sekali dari tubuh mereka. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa yang menolong mereka. Puji Tuhan. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Diselamatkan Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka setia kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Oleh karena itu, ketika mereka masuk ke dalam tungku, Tuhan mengirimkan malaikatnya dan mereka diselamatkan. ya, syukur ya Allah. Ya, tak ada rambut atau pakaiannya yang terbakar ya. Nah, itu tadi adik-adik, karena kesetiaan mereka menyembah Tuhan, maka Tuhan juga menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, setialah kepada Tuhan, karena Tuhan akan mendampingi hidup kita. Demikian tadi cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita. Kita akan berpisah. Salam dulu bagi adik-adik. Kau dulu lah. Kau, kamu, kau,
Akulah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan shalom ya. Sampai ketemu pada minggu-minggu yang lain. Ya, jangan lupa sama Cok, anaknya dan teman kalian yang baru ini yang ganteng. Gitu Pak. Ya, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 30. Mazmur 119 ayat 30, Kakak Sari akan membacakan ya adik-adik. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Sekali lagi, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah mengisi form ketika aku. Yang pertama, ketika aku tidak menyontek, Tuhan, titik-titik-titik. 2. Ketika aku berani jujur, Tuhan, titik-titik-titik. 3. Ketika aku tidak ikut-ikutan mengejek teman, Tuhan, titik-titik. Jawaban adik-adik kirimkan ke grup kelas kecil atau adik-adik kirim ke Kak Ellen. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga akhir. Tuhan, berkati kami, anak-anak-Mu. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Another big year is finally here. Happy birthday, happy birthday.